Monggo dimulai Bu Ani. Mulai nggih. Ya. Ya. Sebentar, saya besarkan suara saya dulu. Terdengar nggih? Siap. Alhamdulillah. Sarah gimana? Sudah siap? Sudah, Dok. Sudah ya. Baik Bapak Ibu, terima kasih atas kehadirannya. Saya mulai ujian proposal skripsi pada siang hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Alhamdulillah, mudah-mudahan semuanya sehat. Prof Tuti, Dr. Lutfi, Dr. Aksa, Sarah juga mudah-mudahan semuanya sehat. Saya ucapkan terima kasih atas kehadiran panjenengan semua dalam ujian proposal atas nama Sarah Amelia yang berjudul Perbedaan Ekspresi TGF-beta akibat pemberian probiotik Lactobacillus casei sirota secara topikal dan sistemik pada penyembuhan ulkus traumaticus ticus vista ratus novergicus. Sarah, apakah siap untuk melaksanakan ujian proposal pada siang hari ini? Siap, Dok. Siap ya, bismillah. Nanti Sarah bisa presentasi selama 10-15 menit, setelah itu dilanjutkan dengan diskusi ya, tanya jawab ya. Iya, Dok. Oke, silakan. Boleh tampilkan PPT-nya? Ya, saya izin share screen ya, Dok. Ya. Ya, selamat siang dokter dan prof sekalian. Terima kasih atas kehadirannya pada ujian proposal saya pada hari ini. Di sini saya akan memaparkan mengenai proposal saya yang berjudul Perbedaan Ekspresi TGF-beta akibat pemberian probiotik Lactobacillus casei sirota secara topikal dan sistemik pada penyembuhan ulkus traumaticus ticus vista flatus novergicus. Di sini nama saya Sarah Amelia, dengan pembimbingnya Dr. Anis dan pembimbing Prof. Tuti. Yang pertama, untuk latar belakangnya di sini, ulkus traumaticus itu merupakan kerusakan jaringan epitel atau yang biasa dikenal oleh masyarakat umum sebagai luka. Nah, ulkus traumaticus ini banyak sekali terjadi di rongga mulut dengan prevalensi mencapai 15-30%. Nah, ulkus traumaticus ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, misalnya karena faktor mekanis, faktor kimia, faktor suhu, ataupun faktor lokal dari rongga mulut, misalnya penggunaan piranti ortodontia ataupun protesa yang tidak sesuai. Nah, ulkus traumaticus ini ketika proses penyembuhannya membutuhkan atau didukung oleh salah satu growth factor, yaitu TGF-beta, yang dimana TGF-beta ini dalam proses penyembuhan luka atau proses penyembuhan ulkus traumaticus itu berperan untuk menginduksi komponen pembentuk ekstraseluler matriks seperti misalnya kolagen dan fibronektin. Selain itu, TGF-beta juga dapat menginduksi proses angiogenesis dan menginduksi proses migrasi sel keratinosit untuk reepitelisasi. Nah, selama ini terapi yang digunakan untuk terapi ulkus traumaticus di masyarakat, salah satunya adalah terapi farmakologis, yaitu dengan menggunakan obat-obatan. Dan yang utama di antaranya adalah antiseptik, misalnya chlorhexidine gluconat, povidone iodine, kemudian penggunaan antiinflamasi seperti kortikosteroid topikal, dan penggunaan antibiotik. Nah, yang akan dibahas di sini ialah antibiotik. Karena antibiotik ini merupakan obat standar dalam penyembuhan luka dan banyak sekali digunakan oleh masyarakat. Karena banyak digunakan ini, maka saat ini mulai muncul kekhawatiran akan terjadinya resistensi terhadap antibiotik, di mana salah satu studi yang
dilakukan oleh Negut et al. Pada tahun 2018 ini menyatakan bahwa sekitar 70% bakteri penyebab infeksi saat ini sudah resisten terhadap minimal satu jenis antibiotik yang umum digunakan oleh masyarakat. Nah, karena hal ini, maka timbul kebutuhan dan keinginan masyarakat untuk kembali ke pengobatan alamiah dengan cara mengendalikan atau homeostasis flora normal, salah satunya dengan mengkonsumsi probiotik. Nah, probiotik di sini merupakan mikroorganisme hidup yang apabila dimasukkan atau masuk ke dalam tubuh host, itu akan memberikan efek positif terhadap kesehatan host. Dan yang paling sering digunakan oleh masyarakat di sini, yaitu probiotik dari Lactobacillus casei shirota. Nah, probiotik ini dapat digunakan sebagai alternatif untuk penyembuhan lupus rheumaticus karena probiotik ini dapat meregulasi produksi sitokin anti-inflamatori maupun pro-inflamatori dan dapat meregulasi homeostasis T helper 1 dan T helper 2 dalam proses inflamasi dan tentunya dapat mempengaruhi ekspresi TGF-beta sebagai salah satu faktor untuk penyembuhan luka. Nah, di sini pemberian probiotik dilakukan menggunakan dua cara, yaitu pemberian secara topikal dan pemberian secara sistemik. Kenapa dilakukan pemberian secara topikal? Karena pemberian secara topikal di sini untuk probiotik dapat berperan sebagai modulator untuk mengembalikan keseimbangan mikroba, sehingga ketika terjadi kerusakan kulit, penyembuhan luka dapat terjadi. Nah, kemudian untuk pemberian secara sistemik, probiotik di sini berguna untuk melakukan imunomodulasi yang nantinya akan memberikan efek terhadap proses inflamasi dan penyembuhan luka. Karena ada dua pemberian ini, dan diharapkan juga pada pemberian topikal ini, karena nanti adesinya langsung terjadi pada daerah luka, dapat menimbulkan efek yang lebih cepat. Nah, dua pemberian ini tentunya nanti akan memberikan efek yang berbeda pada ekspresi TGF-beta. Selain itu, karena masih kurangnya penelitian terkait Lactobacillus casei shirota dan adanya sifat-sifat dari strain spesifik, maka diperlukan penelitian terkait hal ini. Kemudian untuk rumusan masalahnya di sini ialah apakah ada perbedaan ekspresi TGF-beta akibat pemberian probiotik Lactobacillus casei shirota secara topikal dan sistemik pada penyembuhan ulcus rheumaticus ticus wistar. Dan untuk tujuan umumnya, membuktikan adanya perbedaan ekspresi TGF-beta akibat pemberian probiotik secara topikal dan sistemik pada penyembuhan ulcus rheumaticus ticus wistar. Untuk tujuan khususnya, yang pertama yaitu menghitung jumlah ekspresi TGF-beta setelah pemberian secara topikal, kemudian menghitung jumlah ekspresi TGF-beta setelah pemberian secara sistemik, dan yang terakhir ialah membuktikan adanya perbedaan antara jumlah ekspresi TGF-beta setelah pemberian secara topikal dan pemberian secara sistemik pada penyembuhan ulcus rheumaticus ticus wistar. Kemudian untuk manfaatnya, manfaat secara teoritis yaitu memberikan informasi ilmiah mengenai manfaat probiotik terhadap peningkatan ekspresi TGF-beta dalam proses penyembuhan ulcus rheumaticus. Dan untuk manfaat praktisnya, yang pertama ialah untuk pemberian probiotik di sini dapat digunakan sebagai terapi dalam alternatif pengobatan luka. Dan yang kedua ialah sebagai pengembangan serta peningkatan peran probiotik dalam bidang kesehatan pada umumnya dan kesehatan rongga mulut pada khususnya. Kemudian yang selanjutnya untuk kerangka konseptual dan hipotesis penelitian. Untuk kerangka konseptual di sini, yang pertama ialah kerangka konseptual pada pemberian probiotik secara sistemik. Di sini terdapat dua jalur, yaitu jalur patogen gram positif atau jalur keradangan karena pada terjadinya ulkus pasti ada terjadinya keradangan, dan jalur induksi probiotik. Nah, yang pertama pada jalur keradangan di sini, bakteri patogen gram positif memiliki LTA sebagai dinding bakterinya, dinding sel bakterinya. Nah, LTA ini berperan sebagai ligan dari TLR. TLR ini terdapat pada permukaan sel makrofag. Nah, ketika patogen gram positif ini masuk, pertama akan dikenali oleh makrofag. Nah, makrofag ini mengenali patogen gram positif melalui interaksi TLR yang ada di permukaan selnya dengan LTA dari bakteri gram positif ini. Nah, kemudian ketika sudah terjadi interaksi antara LTA dan TLR, maka akan terjadi sinyal transduksi pada makrofag 1 yang diawali dengan aktivitas MYD88. Nah, ketika MYD88 ini sudah teraktivasi, maka akan menginduksi IKK. Induksi IKK ini akan memicu terjadinya induksi pada proses degradasi inhibitor KB.
Nah, inhibitor KB ini apabila terdegradasi maka dapat mengaktifkan NF-kB. Ketika NF-kB aktif, maka akan terjadi induksi pada produksi sitokin inflamatori, misalnya IL-2, IL-6, IL-8, dan TNF-alpha, sehingga akan terjadi proses inflamasi. Kemudian, sebagai kompensasinya pada tubuh, makrofag 2 juga akan berinteraksi dengan patogen gram positif untuk meregulasi kerja makrofag 1 pada proses inflamasi, sehingga tidak terjadi inflamasi berlebih yang nantinya dapat mengarah ke ganasan atau gangguan inflamasi, di mana makrofag 2 ini nanti akan menghasilkan supresor, yaitu berupa IL-10 dan TGF-beta. Kemudian untuk jalur induksi probiotik di sini, probiotik yang digunakan ialah Lactobacillus casei rota yang merupakan bakteri gram positif. Di sini juga memiliki LTA sebagai dinding bakterinya, dan LTA juga berperan sebagai ligand dari TLR2 di sini. Probiotik akan bekerja dengan dua mekanisme, yaitu yang pertama ialah menghambat secara langsung aktivasi dari NF-kB, sehingga produksi sitokin inflamatori akan terhambat. Dan yang kedua ialah dengan meregulasi keseimbangan antara makrofag 1 dengan makrofag 2 atau antara T helper 1 dan T helper 2 sebagai proinflamasi dan antiinflamasi, sehingga akan tercapai keadaan homeostasis. Kemudian yang kedua adalah kerangka konseptual pemberian probiotik secara topikal. Di sini juga terdapat dua jalur, yaitu jalur inflamasi oleh patogen gram positif atau jalur keradangan, dan juga jalur induksi probiotik oleh Lactobacillus casei rota. Jalurnya hampir sama dengan yang sistemik, di mana pada jalur keradangan di sini LTA dari patogen gram positif akan berinteraksi dengan TLR2 yang terdapat pada permukaan sel epitel mukosa, kemudian akan mengaktifasi MYDD88 yang akan menginduksi IKK dan akan menginduksi terjadinya degradasi IKB sehingga NF-kB dapat aktif dan dapat memicu terjadinya produksi sitokin inflamasi seperti IL-2, IL-6, IL-8, dan TNF-alpha. Kemudian untuk jalur induksi probiotik, di sini LTA dari dinding bakteri Lactobacillus casei rota akan berinteraksi dengan TLR2 yang terdapat pada permukaan sel epitel mukosa dan nanti akan bekerja melalui dua jalur juga. Jalur yang pertama yaitu melalui hambatan terhadap aktivasi NF-kB sehingga produksi sitokin inflamasi akan terhambat, dan melalui aktivasi langsung jalur PI3K AKT, di mana ketika jalur ini teraktivasi maka akan memproduksi beta-katenin, di mana produksi beta-katenin ini nanti akan menginduksi terjadinya ekspresi MMP dan TGF-beta. Untuk hipotesis penelitiannya, terdapat perbedaan ekspresi TGF-beta akibat pemberian probiotik Lactobacillus casei rota secara topikal dan sistemik pada penyembuhan ulcus rheumaticus ticus wistar. Kemudian yang selanjutnya adalah metode penelitian. Yang pertama untuk jenis penelitiannya, penelitian yang dilaksanakan ialah eksperimental laboratoris. Dengan rancangan penelitian menggunakan post-test only control group design. Di sini sampel nanti akan dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu kelompok kontrol, perlakuan topikal, perlakuan sistemik. Nanti dari ketiga kelompok ini akan dilakukan observasi terhadap hasil ekspresi TGF-beta-nya. Kemudian untuk kriteria sampelnya, pada penelitian ini hewan coba yang digunakan ialah tikus wistar yang memenuhi kriteria inklusi, yaitu berjenis kelamin jantan, berumur 2-3 bulan, berat badan 175-250 gram, sehat, yang ditandai dengan gerakan aktif, dapat berdiri, mata bersinar, dan bulu tidak kusam. Dan untuk kriteria dropout-nya yaitu tikus mati ketika percobaan berlangsung. Untuk besar sampelnya, di sini menggunakan rumus Lemaître sebagai berikut rumusnya, dengan N sebagai besar sampel, sigma sebagai standar deviasi respon kontrol atau konvensional, Z alpha dan Z beta sebagai adjusted standard deviation, dan mu1 dan mu2 sebagai rata respon kelompok yang diharapkan. Kemudian untuk kelompok sampelnya, ada kelompok kontrol, kelompok perlakuan topikal, dan kelompok perlakuan sistemik. Untuk kelompok kontrol di sini merupakan kelompok tikus yang telah dibuat ulcus rheumaticus pada radiolabial fornix incisif inferior dan diberikan aqua steril sebesar 20 mikroliter per 20 gram berat badan secara topikal selama 7 hari.
Dan untuk kelompok perlakuan topikal merupakan kelompok tikus yang telah diberikan ulcus rheumaticus, dibuat ulcus rheumaticus pada regio-labial fornix incisif inferior, dan dilakukan pemberian probiotik secara topikal sebesar 10,9 kali 10 pangkat 7 sel per kilogram berat badan selama 7 hari. Dan untuk kelompok perlakuan sistemik merupakan kelompok tikus yang telah dibuat ulcus rheumaticus pada regio-labial fornix incisif inferior, dan diberikan probiotik secara sistemik dengan dosis sebesar 10,9 kali 10 pangkat 7 sel per kilogram berat badan selama 7 hari. Kemudian untuk variabelnya, variabel bebas di sini ialah pemberian probiotik secara topikal dan sistemik, variabel terikatnya ekspresi TGF-beta, dan variabel terkendalinya ialah ulcus rheumaticus. Dan untuk definisi operasional variabelnya, untuk probiotik merupakan bakteri Lactobacillus casei serota hidup yang berperan sebagai induser. Dan pada penelitian ini digunakan probiotik dengan kemasan 65 ml dalam bentuk susu terfermentasi yang dibeli secara langsung di pasaran. Dan untuk ekspresi TGF-beta merupakan jumlah sel yang mengekspresikan TGF-beta. Yang di sini sel dilakukan pemeriksaan menggunakan metode imunohistokimia dengan antibodi monoklonal anti-rat TGF-beta, dan dihitung dengan cara menghitung banyaknya sel yang bereaksi positif terhadap antibodi monoklonal anti-rat TGF-beta yang diperoleh dari sel epitel mukosa rongga mulut tikus Wistar pada daerah ulcus rheumaticus. Dan hasilnya akan dibaca menggunakan mikroskop cahaya dengan pembesaran 400 kali pada 5 lapang kandang. Kemudian untuk ulcus rheumaticus merupakan kerusakan jaringan epitel yang dapat disebabkan oleh trauma. Dan pada penelitian kali ini, ulcus dibuat dengan cara melukai jaringan pada area labial fornix incisif inferior hingga berdarah supaya mencapai laminopropia dengan menggunakan round stainless steel blade nomor 14 oleh operator yang sama sehingga didapatkan kedalaman ulcus yang sama. Dan untuk pemberian probiotik secara topikal merupakan cara pemberian probiotik langsung pada daerah luka dengan dosis 10,9 kali 10 pangkat 7 sel per kilogram berat badan setiap hari selama 7 hari menggunakan mikropipet dengan metode intraoral dropping method. Dan untuk pemberian probiotik secara sistemik merupakan cara pemberian probiotik secara peroral dengan dosis probiotik yang diberikan 10,9 kali 10 pangkat 7 sel per kilogram berat badan diberikan setiap hari selama 7 hari menggunakan suntik galvat. Untuk lokasi dan waktu penelitiannya, pengondisian dan pemberian perlakuan terhadap tikus Wistar dilakukan di Laboratorium Biokimia Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga. Dan untuk pemrosesan jaringan dan pengamatan ekspresi TGF-betanya dilakukan di Research Center Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Airlangga. Untuk waktu penelitiannya dilakukan dari periode Juli sampai Oktober 2020. Yang berikut alat dan bahan yang akan digunakan dalam penelitian kali ini. Untuk alatnya terdapat kandang tikus, pakan tikus, sarung tangan, cotton bud, pinset, tuberkulin siring, mikropipet, sonde, galvat, mikrotum, inkubator, mikroskop, stainless steel plate, handle scalpel, dan laber penomoran. Untuk bahannya, di sini terdapat probiotik, aqueduct steril, dap cocktail, jaringan histologi epitel mukosa tikus Wistar, silol, alkohol bertingkat, PBS, formalin, hidrogen peroksida, antibodi primer yang di sini berupa antibodi monoklonal anti-rat TGF-beta, dan antibodi sekunder yang di sini berlabel SAHRP atau streptavidin horsedis peroksidase dan BSA 1%. Untuk cara kerjanya, yang pertama adalah persiapan probiotik. Di sini probiotik yang telah dibeli di pasaran dalam kemasan 65 ml dalam bentuk susu terfermentasi disimpan sesuai dengan anjuran pabrik. Kemudian untuk persiapan hewan cobanya, di sini tikusnya diberi makan dan minum dan diletakkan dalam kandang dengan lingkungan yang sesuai dan dilakukan aklitimasi selama 7 hari dalam kandang. Yang ketiga ialah pembuatan ulcus rheumaticus pada tikus Wistar. Di sini ulcus dibuat di regio-labial fornix incisif inferior sepanjang 10 mm menggunakan round stainless steel plate nomor 14. Kemudian dilakukan pengamatan klinis. Setelah itu dilakukan pemberian probiotik dan aquades. Probiotik diberikan pada kelompok perlakuan dan aquades diberikan pada kelompok kontrol. Aquades diberikan sebanyak 20 mikroliter per 20 gram berat badan
secara topikal, dan probiotik secara topikalnya diberikan sebanyak 10,9 kali 10 pangkat 7 sel per kilogram berat badan dengan menggunakan mikropipet, dan untuk sistemiknya diberikan menggunakan sonegavage dengan dosis yang sama dengan pemberian secara topikal. Kemudian, langkah selanjutnya ialah melakukan pengambilan jaringan dan pembuatan preparat proparafin dengan menggunakan formalin 10%, kemudian dehidrasi menggunakan alkohol bertingkat, clearing dengan Langsung ke sirol, ini aja, Sarah. Langsung ke ke apa? Alur. Oh iya. Nah, berikut alur penelitiannya. Jadi tikus wistar yang telah disiapkan akan diaklimasi selama 7 hari. Kemudian tikus wistar ini dibagi menjadi 3 kelompok, kelompok kontrol, kelompok perlakuan topikal, dan kelompok perlakuan sistemik. Kemudian dilakukan pembuatan luka pada masing-masing kelompok, dan setelah 24 jam setelah terbentuk ulkus, baru dilakukan aplikasi, yaitu aplikasi aquadesteril pada kelompok kontrol, kemudian aplikasi probiotik secara topikal pada kelompok perlakuan topikal, dan aplikasi probiotik secara sistemik pada kelompok perlakuan sistemik. Aplikasi ini dilakukan setiap hari selama 7 hari. Kemudian, setelah 7 hari selesai, luka dibiarkan selama 1 hari atau 24 jam, dan kemudian dilakukan pengambilan jaringan pada hari ke-8. Kemudian dilakukan pembuatan preparat histologi imunohistokimia, kemudian dilakukan interpretasi hasil ekspresi TGF-beta pada pemberian topikal dan sistemik, kemudian dilakukan pengamatan hasil dan analisis data. Sekian pemaparan dari saya, Dokter dan Prof. Mungkin ada tanggapan? Sambil mencatat, Sarah. Iya, Sambil Dokter. mencatat masukan dari penguji ya. Iya. Oke. Ini pengujinya cuma 2 orang gitu, Bro. 3, Dokter. Pak Oke sama Dokter Aksa sama Dokter Lutfi ya? Bu Tanti ada, Bu Tanti. Dokter Tanti. Tanti. Oh, nggih. Belum tampil. Oke, kalau begitu saya persilakan senioritas nih. Mulai Bu Tanti. Dokter Tanti silakan. Dia kok di-mute itu. Jangan di-mute. Sudah bisa didengar? Sudah. Nah, ya jelas. Ya, jelas. Ya, matur suwun nggih. Ini saya sudah membaca dari naskahnya ya kemarin ya. Ini ada beberapa yang ingin saya tanyakan ya. Yang ingin saya tanyakan, ini kan pemberian probiotik, yang satu topikal, yang satu secara sistemik ya. Dosisnya sama. Itu sebetulnya loh, kalau dilihat secara farmakologi atau biokimia, apa bisa dibandingkan? Karena terus terang aja kalau secara topikal itu langsung ke target, tapi kalau secara sistemik itu masuk dalam lambung, itu ada HCl dan lain-lain, itu loh. Jadi dengan adanya metabolisme seperti itu, apa probiotik ini masih bisa efektif kalau dengan dosis yang sama? Tentunya kalau dengan secara awam, itu sudah pasti yang akan lebih bermanfaat atau lebih poten itu yang dioleskan, begitu. Bagaimana jawabannya? Siapa itu? Yang Sarah aja ya, jangan pembimbingnya dulu ya. Ya, Dokter. Kalau menurut saya, pemberian secara sistemik ini memang nanti akan terpengaruh oleh efek-efek lain, karena selain cara kerjanya juga pasti berbeda dengan yang topikal. Tapi di sini mungkin masih bisa dibandingkan, hanya mungkin nantinya dapat dibedakan dari dosisnya, Dokter. Menurut pemikiranmu, kira-kira efeknya sama atau berbeda? Dari setelah saya utarakan bahwa ada efek-efek metabolisme di dalam lambung, ya. Jadi kalau mungkin dioleskan dengan dosis berapa tadi? 10 pangkat 9 ya? 10,9 kali 10 pangkat 7. Secara sistemik harusnya loh ya, lebih besar. Tapi kalau dengan dosis yang sama,
apakah secara awam saja dapat dikatakan bahwa efek yang topikal itu lebih cepat atau lebih poten gitu. Ya dokter, jadi untuk pemberian secara topikal dan sistemik ini kalau menurut saya untuk efeknya pasti nanti berbeda pada ekspresi TGF-beta-nya, di mana mungkin yang nanti pemberian topikal ekspresinya mungkin akan jauh lebih besar karena efeknya terjadi secara langsung yaitu di daerah luka, dan proses penyembuhan lukanya juga pasti lebih cepat pada yang topikal. Sedangkan untuk pemberian sistemik pasti nanti hasil ekspresinya mungkin tidak sesignifikan yang pemberian secara topikal atau bahkan mungkin lebih rendah karena selain cara kerjanya juga berbeda, maksudnya mekanisme di tubuhnya juga berbeda, juga tidak langsung ke daerah luka karena melalui imunomodulasi. Kemudian sediaan yang topikal itu berupa apa, Mbak? Cairan, bubukan, atau gel, Mbak? Kayak salep gitu. Cairan dokter, karena nanti aplikasinya menggunakan mikropipet. Pakai mikropipet disemprotkan begitu ya? Iya, langsung diteteskan ke daerah lukanya, dokter. Kemudian kan probiotik. Ini saya sebagai orang awam, dulu itu mengira bahwa probiotik itu cuma satu macam. Maksudnya dengan kuman yang sama. Ternyata probiotik ini kan isinya bermacam-macam ya, Mbak ya? Iya, dokter. Ini yang kamu pakai ini kamu membuat sendiri apa beli sediaan probiotik yang sudah jadi sesuai dengan kriteria yang kamu inginkan ini? Untuk probiotiknya Dalam hal di ini sini, kan probiotik lactobacillus ya? iya dokter. Untuk probiotiknya di sini beli di pasaran dokter dalam bentuk susu terfermentasi atau yogurt itu. Jadi dengan strainnya Lactobacillus casei shirota. Oh, jadi sudah ada tanpa kamu harus membuat sendiri sesuai dengan kriteria yang kamu apa istilahnya kamu kehendaki ya. Iya dokter. Kemudian kenapa kamu melihat TGF beta, Mbak? TGF sendiri itu ada berapa macam toh, Mbak? TGF ada TGF alfa, ada dokter, ada TGF beta. Untuk TGF beta sendiri juga terdapat 3, ada TGF beta 1, TGF beta 2, dan TGF beta 3. Tapi di sini yang digunakan TGF beta secara umum di sini lebih dikenal karena TGF beta 1 karena lebih banyak. Maksudnya lebih TGF beta 1 itu lebih banyak di tubuh manusia gitu. Dan kamu mengambilnya itu pada hari yang ke-8 ya untuk melihat. Iya dokter. Alasannya apa, Mbak? Karena kan aplikasinya selama 7 hari dokter. Setelah itu, setelah pemberian pada hari ke-7, dibiarkan dulu, baru besoknya diambil karena apabila pengambilan jaringannya langsung di hari ke-7, itu mungkin reaksi dari pemberian hari ke-7 ini belum terdapat. Sedangkan kalau pengambilan jaringannya dilakukan pada hari ke-9 atau hari ke-10, mungkin hasilnya sudah tidak seakurat ketika diambil pada hari ke-8 setelah pemberian atau aplikasi pada hari ke-7. Kemudian penyembuhan ulkus traumatikus ya. Kebetulan di sini pembimbing ini atau penguji juga banyak orang yang praktek gigi ya. Biasanya orang yang ulkus traumatikus itu karena seperti sudah kamu sebutkan ya Mbak ya, di proposalmu, bisa karena adanya luka karena alat ortodonsi, bisa kegigit gigi, bisa karena gigi yang istilahnya yang pecah ya, mengenai. Itu biasanya orang tidak usah sampai menjadi ulkus ya. Itu sudah datang ke dokter gigi untuk dilakukan istilahnya di grinding apabila ada kegigit, kalau ada alat ortodonti yang nyocok istilahnya itu langsung dipotong kawatnya dan lain-lain. Biasanya sudah langsung recover gitu loh Mbak. Jadi kalau kasus seperti ini, ulkus traumatikus, biasanya tidak usah membutuhkan obat lama-lama. Penyebabnya dihilangkan saja sudah sembuh. Gitu loh Mbak. Yang saya ingin omongkan, apa Anda tidak memilih katakan pakai anduk aja, akut necrotizing ulcerative gingivitis itu lebih sulit. Maksudnya lebih lama. Kalau traumatikus biasanya dihilangkan penyebabnya aja sudah sembuh, besok 2 hari kan sudah sembuh Mbak, tidak usah sampai 7 hari pengobatan seperti itu. Ya, itu yang
informasi yang saya berikan, ya. Terus apa lagi ya? Ini tadi sampelnya tadi berapa, Mbak? Saya bisa menambahkan ya. Oke, monggo. Monggo, Prof. Ya. Tuti. Boleh, Gini, Bro. jadi ini sebetulnya kan pohon penelitian saya. Jadi asli pohon penelitian saya itu proposalnya adalah pemberian probiotik Lactobacillus casei rota ini pada penderita SARS. Jadi stomatitis aptus stomatitis recurrent aptus stomatitis ya, recurrent aptus stomatitis. Saya sudah berkonsultasi ke beberapa orang yang sudah menguasai di bidangnya seperti Prof. Dia Savitri, dan saya membaca literaturnya bahwa ras itu tidak bisa diwakilkan ke hewan. Jadi tidak ada model hewan yang bisa dipakai untuk mewakili ras. Sedangkan untuk melakukan ras untuk saat ini, karena sedang ada wabah COVID, jelas tidak mungkin hal itu, karena itu saya alihkan ke hewan coba. Nah, sekarang saya juga jadi bingung, kira-kira yang bisa mewakili ras ini yang bisa dicobakan kepada hewan coba, gitu. Karena kalau ras itu kan melibatkan ada psikologisnya, sehingga tidak mungkin itu tidak ada psikologis. Jadi seperti ras itu kan timbulnya itu bisa karena hormonal ya, atau mungkin karena stres atau pada waktu menstruasi kan begitu. Jadi ada efek, ada pengaruh psikologis, sehingga itu yang menyebabkan tidak bisa diwakilkan dibuat model ke hewan. Jadi saya sekarang jadi bingung untuk membuat ini, terus saya memikir bahwa mungkin Ulcus traumaticus ini bisa mewakili begitu. Kemudian mengenai probiotiknya tadi, probiotik itu sifatnya itu strain spesifik. Ya, jadi setiap strain itu tidak bisa digeneralisasi. Jadi setiap strain itu harus diuji coba. Jadi misalkan sirota, ini bagaimana efeknya ke ulkus yang di rongga mulut, kemudian ada strain probiotik lain, misalkan ada yang sudah dicoba, itu belum tentu hasilnya sama, karena itu disebut dengan setiap strain mempunyai manfaat atau efek yang berbeda, karena itu mesti harus diuji. Kemudian mengenai tadi Dokter Tanti bilang itu bisa takut dirusak oleh asam lambung, salah satu persyaratan dari probiotik itu adalah setiap seseorang itu membuat suatu probiotik, itu salah satu syaratnya adalah tidak boleh rusak karena asam lambung. Jadi sudah diuji untuk ketahanan asam lambungnya. Jadi untuk SAMPERDU, asam lambung itu sudah dinyatakan aman begitu. Mungkin itu bisa saya tambahkan nanti. Iya, matur suwun Prof. Tuti, ini lebih jelas bagi saya. Soalnya kalau masuk lambung itu biasanya selain asam lambung juga enzim-enzim. Ya, kalau sudah dijelaskan gini saya akan lebih jelas gitu, ya. Tadi sampelnya berapa, Mbak? Sampelnya? Untuk besar sampelnya besar sampel dari tikusnya ya, Dok? Untuk besar sampel dari tikusnya belum bisa dilakukan perhitungan, dokter, karena rumus yang di sini digunakan adalah rumus Lemeshow. Nah, pada rumus besar sampel tersebut penelitian percobaan ya, pendahuluan ya. Ini, dokter. Kemudian terus caramu membuat ulkus. Tadi dengan apa, Mbak? Dibor apa dicas karo burniser, Mbak? Pakai round stainless steel plate, dokter. Oh, jadi sudah ada alatnya yang memungkinkan diameternya sama ya? Iya. Dan dilakukan oleh operator. Soalnya selama ini kan yang di biokimia itu pakai burniser dengan diameter tertentu, dipanaskan kemudian dicoskan, ya. Itu yang membuat diameternya itu memungkinkan sama. Kalau pakai yang lain saya belum pernah tahu ya, belum pernah nyoba ya. Kemudian apa ya? Ya, untuk sementara sudah cukup dulu Dokter Anis. Terima kasih atas waktunya. Lengkap pertanyaannya, Dokter Tanti. Mungkin malah mewakili pertanyaan. Pertanyaannya orang awam loh. Nanti dilengkapi Pak Kadep dan lain-lain. Berikutnya
Dokter Aksa apa Dokter Lutfi duluan? Mbak Lutfi dulu, senioritas katanya. Ya, Dokter Lutfi silakan. Mute-nya Pak Lutfi belum. Mikrofonnya Pak. Baik, terima kasih atas waktunya Dr. Anis. Jadi saya tadi mendengarkan apa yang ditanyakan dengan Dr. Tantiana. Ya. Jadi memang sebetulnya yang ditanyakan itu adalah sangat prinsipil, ya. Artinya ini yang perlu diperhatikan nanti pada saat mau melakukan satu penelitian, gitu ya. Jadi kalau dibandingkan, tadi ada Dr. Tantiana bertanya, ya kalau dibandingkan, kalau pembanding itu tentunya kan harus sama, ya. Jadi artinya yang diberikan secara topikal atau sistemik itu harus ekuivalen dengan dosis. Dosisnya ekuivalen. Karena apa? Karena pemberian secara topikal dan sistemik memberikan suatu efek yang berbeda, ya. Di satu sisi langsung kepada target, di satu sisi masih melalui suatu proses metabolisme. Nah, ini yang mungkin ditanyakan di farmakologi, ya, supaya nanti tidak ada kerepotan di kemudian hari pada saat melakukan suatu penelitian. Kalau dibandingkan berarti dosisnya ekuivalen, ya, artinya kalau misalnya dengan dosis yang itu 10/9 itu, ya, kemudian kalau diberikan sistemik mungkin harus lebih besar. Ini diharapkan nanti memberikan suatu efek ekspresi daripada TGF-nya itu dan bisa dibandingkan nantinya, usulan, ya. Terus kemudian tentang ini masukkan dulu aja ya, Sarah, ya. Iya, dokter. Catat, Sarah. Ya. Catat. Ini saya lihat tulisannya sudah sangat lengkap, sudah sangat bagus, ya. Cuman mungkin ada beberapa masukan dari saya, mungkin jadi bahan pertimbangan, ya. Jadi kalau kita lihat di latar belakang introduction, ya, semua unsur sudah masuk di sana. Ada suatu fenomena, ya. Kemudian urgensinya harus ditanganinya, ya. Kemudian sudah diberikan suatu terapi apa dan kekurangannya apa sehingga masuk suatu usulan untuk solusi dari semua yang ada, ya. Cuma saya lihat di sini, Sarah, ini introduksinya terlalu panjang, ya. Ada uraian-uraian yang mestinya itu cukup di tinjauan pustaka, ya. Seperti pada halaman 3 itu intinya kalian kan menyampaikan bahwa sudah ada terapi antibiotik dan sebagainya, dan itu menimbulkan suatu efek yang sangat merugikan, yang kurang efektif, yaitu adanya satu resistensi, ya kan? Nah, mungkin nanti perlu diperhatikan itu karena apa? Nanti pada saat saudara melakukan suatu publikasi, itu dalam satu jurnal itu ada batas maksimal daripada apa yang kalian tulis nanti. Ya, kalau di introduction sudah begitu banyak, nanti habis di sana kan begitu, ya, satu. Kemudian pada saat itu di dalam satu publikasi itu biasanya menampung 20 paper, ya. Kalau dihabiskan dengan satu paper, nanti otomatis dari pihak editor pasti akan disuruh merampingkan lagi, ya. Seperti itu, ya. Terus kemudian tentang prebiotiknya ini di definisi operasionalnya, untuk yang lainnya sudah oke semua, ya. Sudah ada metodenya, sudah ada ukurannya dan semuanya. Kemudian ini dibeli dari pasaran, ya. Iya, dokter. Dibeli dari pasaran, kalau dibeli dari pasaran memang kan tidak membuat, ya. Kalau tidak membuat tidak ada metode di sana, ya. Cuman mungkin ini begini, ya, kalau dibeli dari satu pasaran, mungkin apa namanya itu mereknya itu mungkin yang menjadi satu hal yang penting, karena periodik produksi A, produsen A mungkin berbeda
terhadap target-target yang diinginkan, kan begitu ya. Mungkin ditambahkan di mereknya kira-kira barangkali, iya. Terus satu pertanyaan saya ini mulai pertanyaannya ini ya saya. Apa yang menjadi alasan Sarah ya mengangkat Lactobacillus sirota ini ya, Lactobacillus casei sireta ya. Kalau kita lihat bahwa probiotik ini kan macamnya banyak, Sarah. Ada acidophilus, ada macam-macam. Alasanmu apa kira-kira kok kamu memakai casei sirota sebagai bahan untuk melakukan suatu penelitian ini? Ya, jadi di sini digunakan Lactobacillus casei sirota itu karena yang pertama probiotik Lactobacillus casei sirota ini sudah sangat awam di masyarakat karena sudah terbentuk dalam susu terfermentasi yang sudah banyak di pasaran, sehingga produk ini merupakan produk yang familiar. Selain itu harganya yang terjangkau dan kandungannya untuk kandungan bakteri probiotiknya di sini sudah sesuai untuk memberikan efek yang positif yang diharapkan. Seperti itu, dokter. Kira-kira alasan ilmiahnya apa ya di sana? Apakah KCI itu sifat adhesinya lebih kuat dibandingkan yang lainnya yang diperuntukkan pada saat pembuatan sebagai topical atau yang lainnya begitu? Kira-kira apa yang lebih unggul ini kok tiba-tiba muncul Lactobacillus casei sirota, bukan yang lainnya sebagai alternatif prebiotik? Kalau menurut saya, dokter, untuk alasan ilmiahnya, kenapa saya menggunakan Lactobacillus casei sirota? Karena bakteri Lactobacillus casei sirota ini merupakan salah satu bakteri yang jumlahnya paling banyak dalam jenis yang menjadi probiotik. Dari ada dua yang terbesar, yaitu Lactobacillus dan Bifidobacterium. Nah, salah satu untuk Lactobacillus ini, dia memiliki kemampuan untuk bertahan pada pH yang rendah, yaitu pH di lambung. Kemudian memiliki efek imunomodulasi yang cukup baik, dokter, dan dapat melakukan adhesi baik di intestinal atau di mukosa rongga pencernaan dan mukosa rongga mulut yang cukup baik. Gitu, dokter. Itu yang menjadi satu alasan ya bahwa dia akan lebih stabil ya di dalam metabolisme dibandingkan yang lainnya. Kemudian imun modulatornya, ya. Terus kemudian ini nanti kalian membuat suatu ulkus, ya. Iya. Ya, ulkus. Lah, apakah itu sudah terbentuk ulkus apa enggak? Itu nanti patokannya gimana ini? Nanti gimana ini menurut Sarah ini? Karena kan kita membuat luka, belum tentu terjadi lupus. Bisa saja terjadi hanya satu erosi, kan begitu ya. Dan ini tentunya kalau tidak sama antara perlakuan satu dengan yang lainnya pasti akan menimbulkan efek perbedaan, pasti itu sudah ya. Gimana caranya ngecek kamu nanti? Ya, jadi untuk pembuatan ulkusnya nanti akan dilakukan oleh operator yang sama, dokter, sehingga nanti akan tercapai kedalaman ulkus yang sama. Karena apabila dilakukan oleh operator yang beda, mungkin nanti kedalaman ulkus yang diharapkan juga dapat berbeda. Selain itu, terdapat patokan untuk mengetahui apakah ulkusnya sudah terbentuk atau tidak. Ini menurut Surabaya 2017, yaitu patokannya ialah dasar ulkusnya berwarna putih atau kekuningan dan tepi ulkusnya berwarna kemerahan, dokter. Jadi berdasarkan patokan tersebut. Lamina proprianya sebagai satu syaratnya gimana? Bisa dilihat nggak tanda-tandanya? Lamina proprianya melalui kedalaman tertentu, dokter. Jadi dengan perkiraan kedalaman 10 mm dan sampai berdarah itu tadi, diperkirakan itu sudah mencapai lamina propria. Sekarang pada di metodologi saya tadi mendengarkan bahwa itu nanti dibuat suatu luka, ya dibuat suatu luka, ya luka dengan satu burniser, ya dengan burniser, dan itu nanti dibuat diameter berdasarkan diameternya atau radiusnya atau bagaimana nanti? Untuk ulkusnya dibuat menggunakan blade, dokter.
round stainless steel plate nomor 14 dan panjangnya 10 mm. Ya, kira-kira nanti bisa memastikan enggak bahwa nanti ukuran dari kedalaman maupun diameter atau radiusnya itu sama atau hampir mirip antara satu hewan coba dengan hewan coba yang lainnya. Pakai apa itu nanti? Ya, untuk supaya sama semua diperlukan itu tadi dokter menggunakan operator yang sama, karena kalau operatornya berbeda nanti operator yang satu kedalamannya sekian, jadi ya itu perlu dilakukan. jadi itu faktor penting ya, nanti perlu ditekankan pada operatornya bahwa memang proses pembuatannya dan sebagainya itu harus relatif sama, karena kalau yang satu agak lebih besar dibandingkan yang lain pasti ekspresinya berbeda dan itu akan mengaburkan hasil daripada penelitian Sarah nanti ya. Iya, dokter. Terus kemudian ini yang saya sangat setuju dengan Dr. Tantiana tadi yang menyatakan bahwa ulkus ya ini kan termasuk ulkus akut apa kronis? Nanti berarti ini luka ini. Termasuk ulkus akut dokter karena masih dalam jangka waktu 7 hari. Dan aplikasinya sebelum 7 hari pada 24 jam setelah terbentuk ulkus. Karena akut itu tidak ada intervensi dari beberapa faktor endogen yang lainnya ya kan yang menyebabkan terjadinya suatu proses keradangan ataupun inflamasi yang kronis kan begitu ya. Terus kemudian yang jadi masalah ulkus apabila kita tergigit ya. Biasanya itu kan sembuh dengan sendirinya dalam waktu yang relatif cepat. Kalau saya lihat tadi di metodologi, Sarah itu mengamati sampai pada hari ke-7 ya? Iya, dokter. Apa enggak sudah hilang itu, Sarah kira-kira? Iya, untuk ulkusnya mungkin sudah sembuh, dokter. Tapi yang dilihat di sini adalah ekspresi TGF-betanya. Jadi mungkin sampai hari ke-7 itu ekspresi TGF-betanya masih terdapat dalam jumlah yang masih tinggi karena masih berlangsung proses penyembuhan luka. Kamu lihat pada hari keberapa saja sih ini? Dilihatnya pada hari ke-8, dokter. Pengambilan jaringannya dilakukan pada hari ke-8. Satu event di hari ke-8? Iya. Berarti terjadi pada fase apa itu kira-kira? Sudah memasuki fase remodeling atau maturasi, dokter. Ya. Kalau pada fase remodeling dan maturasi memang ada TGF-beta, ya, tapi tidak sebanyak pada fase proliferasi, iya kan? Ya. Kenapa tidak diambil pada fase proliferasi? Misalnya itu sampai berkelanjutan bahwa belum sembuh pada sampai hari ke-7 ini asumsinya ya. Kalau sudah sembuh sudah tidak bisa loh, ini sudah nutup, sudah sembuh mungkin bagaimana melihatnya? Ya walaupun proses remodeling itu masih panjang, tapi apa enggak kesulitan? Oh, mohon maaf dokter, untuk hari ke-7 itu masih memasuki fase proliferasi. Jadi fase proliferasi masih berjalan pada hari ke-3 sampai hari ke-21, dokter. Cuma dari pengalaman kemarin kan memang pada fase proliferasi itu 7 atau 7 kurang 7-2 dan sebagainya itu merupakan suatu puncak-puncaknya kan begitu ya. Itu kalau pada luka yang sangat besar ya kan. Tapi kalau pada ulkus ini loh saya yang khawatir nanti. Ya coba di trial dulu aja nanti kalau memang ini tidak ditemukan dan sebagainya dan ini kan berarti butuh suatu alternatif kan begitu ya. Kalau usulan saya kalau luka sayat gitu bagaimana ya? Usulan saja monggo tapi ini. Luka sayat kan lebih lama memang proses penyembuhannya. Oh iya, dokter. Ya monggo nanti dipertimbangkan gitu ya. Iya. Ada lagi dokter? Dokter Lutfi. Saya bisa menambahkan Dokter Lutfi. Monggo. Jadi ini kebetulan hari ini tadi kan ada 2 orang yang ujian pohon penelitian saya. Jadi sama pemberian probiotik juga Lactobacillus cereus. Cuman yang tadi siang
TNF alfa yang dilihat, yang ini TGF beta. Kemudian salah satu dari penguji tadi ada Dr. Christian. Dr. Christian itu juga menganjurkan agak ragu juga mengenai proses tepat atau tidaknya mengenai pengambilan waktunya ini, maka Dr. Christian juga menganjurkan jangan hanya satu variabel waktunya, mungkin bisa 3 dengan 5 atau sampai 7. Jadi jangan satu hari pengambilannya. Kemudian mengenai lukanya itu yang dipikirkan Dr. Christian juga takut waktu pembuatan luka di rongga mulut dengan pemberian topikal itu takutnya cepat segera hilang probiotiknya. Karena itu Dr. Christian tadi menyarankan untuk membuat luka pada punggung dari tikus. Luka sayat ya. Luka sayat. Maksud saya Ya, ini nah, saya Prof, tadi apalagi disampaikan bahwa memang itu rencana hanya berupa di spray saja lah, itu kena air ludah sudah hilang kan begitu ya efeknya. Bukan spray, tapi itu diteteskan gitu, diteteskan. Jadi ini sebetulnya probiotiknya ini Yakult, yang akan dipakai adalah Yakult, Pak Dr. Lutfi, ya. Karena Yakult itu memang selain tadi itu memang sekarang sudah sudah familiar di tengah masyarakat, tapi masyarakat itu belum tahu bahwa Yakult itu mempunyai peran penting pada proses ya selama ini kan hanya untuk digestif ya, untuk mungkin ada alergi atau diare yang di saluran cerna, tapi yang di rongga mulut ini memang belum pernah dilakukan. Karena itu seperti saya sebutkan tadi bahwa setiap probiotik itu bersifat strain spesifik. Jadi setiap strain itu memang harus diuji karena tidak sama manfaatnya. Karena itu mungkin nanti saya ke Dr. Lutfi dan Dr. Oki juga Dr. Tanti bisa memberikan masukan kira-kira yang bisa mewakili ini luka yang bagaimana kira-kira. Saya juga bingung. Prof, kalau misalnya tujuannya untuk rongga mulut, pemakaian fungsi di rongga mulut, kemudian kalau misalnya kita membuat luka sayatnya pada punggung, itu kan bukan mukosa, Prof. Ya itu, saya juga beda karakteristik, beda sifat ya. Iya, jadi tidak sesuai dengan tujuannya nanti. Epitelnya juga beda ya. Berbeda. Kebalan ininya. Kalau menurut saya tidak apa-apa, tetap dibuat lukanya pada rongga mulut juga tidak apa-apa kalau saya. Atau mungkin lukanya di tempat yang tidak tergeser. Diperbesar lukanya mungkin. Gimana kalau lukanya luka pencabutan gigi, Bro? Nah, tadinya saya juga berpikir seperti itu, tapi kan ini masalahnya kan ras, Dr. Oki. Bukan trauma berarti. Ras. Dan sewu usul, kalau pakai burnister saja dengan diameter yang sudah tertentu, yang dipanaskan, dicoskan, itu kan lebih lebar, nggih? Lebih lebar daripada hanya ditusukkan gitu. Kalau ditusukkan dalam itu tetap cepat nutup loh, luka itu. Apalagi kalau yaitu tadi kena kawat orto aja bisa cepat nutup. Kalau dengan burnister kan agak lebar, ya. Itu biasanya penyembuhannya lebih lama. Itu juga lebih gampang kan? Nggak usah kira-kira sudah benar dalam apa enggak gitu kan ya. Kalau ini kan dicos gitu aja. Kalau diameternya sudah tertentu kan sudah hampir sama begitu. Ini hanya usul. Kalau mengenai yang saya kapan hari pernah lakukan, itu supaya tidak cepat larut dalam air, dibikinlah suatu kayak salep. Jadi ada kemasan yang diberi parafin gitu loh, Bu Tuti. Kalau cairan, biasanya langsung larut loh, dengan saliva itu. Dengan salivanya tikus. Jadi sama dia dianggap minuman, diminum gitu. Monggo kerso, atau buat cabutan. Saya takutnya begini Bu Tanti, ini masalahnya ini kan makhluk hidup ya, yang diberikan ini makhluk hidup. Takutnya kalau diberi campuran dengan lain lah itu harus perlu penelitian lebih dalam lagi bagaimana bereaksi dengan bahannya salep tadi, bagaimana dan itu yang jadi yang selama ini kalau sudah sering dipakai itu Vaseline yang thin ya, yang tidak pakai apa-apa, itu yang di apotek itu aman.
Itu loh. Tapi nggih monggo kersa. Yang penting yang saya ingin tekankan bahwa dosis segitu itu dalam bentuk cairan itu dia masih mempunyai efek bekerja di dalam mulut. Tidak begitu ditaruh kemudian dikelameti sama tikus dianggap minuman. Gitu. Atau mungkin cara pemberiannya nanti pada saat aplikasi topikal itu, jadi ya apa caranya bisa ditahan gitu, Sarah? Kalau luka cabut biasanya kan ditaruh terus dijahit gitu loh. Ya, gitu. Kalau yang ini lah karena luka kalau mungkin media yang tidak mempengaruhi mekanisme kerjanya kan mungkin ada media pembawa itu seperti CO3 atau apa ya berupa vaselin itu. Mungkin itu tidak berpengaruh terhadap si tikusnya ya. Jadi artinya tidak berdampak karena itu merupakan media pembawa saja. Ya, memang tidak berdampak pada tikusnya, tapi takutnya mati probiotiknya itu loh Pak Lutfi. Oh. Karena isinya kan bakteri. Probiotiknya yang mati, Bro. Ya. Iya. Cuma memang kendalanya kalau cairan ya itu tadi begitu habis ditaruh di lukanya, kemudian tikusnya gerak-gerak sudah. Iya. Bisa hilang. Dikelameti dianggap minuman. Tidak efektif. Maksud saya pemberiannya itu seperti pada saat kita melakukan perawatan pada pasien itu loh. Jadi ditahan sama cotton roll apa-apa. Jadi ditahan beberapa saat pada saat aplikasi itu. Bila memungkinkan. Ya. Karena takutnya kalau misalnya dibuat bentuk salep, takutnya mengganggu kumannya, bakterinya. Betul. Ya itu. Jadi ini memang apa ya satu kendala karena tadinya memang bukan untuk hewan ya. Sebelumnya tentang salep atau gel prebiotik itu, Bro. Belum ada, Bro ya. Sementara ini kok belum ada. Yang banyak itu mesti cairan, pelet sama es krim yang ada. Sama tablet hisap. Oh iya. Tikus nggak bisa tablet hisap, Prof. Iya. Nggak bisa. Iya. Dr. Lutfi ada tambahan lagi, nanti mungkin jadi Dr. Lutfi. Ya. Kalau menurut saya dari sisi tulisannya sudah sangat baik, ya. Jadi memang itu hal-hal yang perlu ditekankan lagi bahwa apa yang saya sampaikan mungkin jadi bahan pertimbangan untuk ke depan bagaimana proses. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih Dr. Lutfi. Mungkin saya beri kesempatan Ustadz Oki dulu ini, kehabisan waktu ini beliau ini. Sudah banyak pertanyaan. Sampun sementara ya. Iya, matur nuwun. Berikutnya silakan Dr. Aksa, nanti mungkin saya ringkas masukan dari para penguji. Terima kasih Bu Ketua. Sesuai dengan Pak Lutfi dan Bu Tanti yang sudah menyampaikan komentarnya, saya juga sepakat bahwa tulisannya sudah sangat lengkap, bahkan sangat lengkap ya. Ini termasuk yang paling lengkap yang pernah saya baca dari proposal mahasiswa S1. Oleh karena itu saya juga mengucapkan selamat, bagus sekali itu kalau tulisannya. Kemudian saya sedikit komentar karena tentang esensi sudah banyak dibahas dan saya kira Prof. Tuti sudah sangat menguasai. Oleh karena itu saya ingin membahas tentang dari sisi ilmu saya yaitu ilmu faal. Pada halaman 6 Anda telah menulis tentang proses imunomodulasi pada pemberian probiotik secara sistemik terjadi ketika probiotik melakukan interaksi dengan apa yang disebut dengan gut associated lymphoid tissue. Benar Mbak ya? Iya benar. Tapi ini hal yang penting, tetapi sayangnya tidak dibahas lagi di bagian dalamnya. Oleh karena itu saya ingin mencoba menambahkan bahwa ini ya, ini Anda bisa lihat di screen saya ini, bahwa gut adalah sesuatu yang penting
yang merupakan bagian dari mucosal associated lymphoid tissue. Nah, karena Anda sudah menulis GALT dan mukosa itu bagian dari GALT yang mana? Nah, ini harus di breakdown lagi, ya, karena sistem mukosa imunomukosa dibagi menjadi macam-macam, ada GALT, ada BALT dan lain-lain, ya. Kita lihat di sini bahwa GALT itu arahnya ke arah usus semua, sama saluran kencing. Yang satunya ke arah usus halus, yang satunya ke arah usus besar, ya. Nah, sedangkan untuk mukosa rongga mulut itu biasanya ke arah ini, dari NALT ini, tonsil and adenoid. Ya. Oleh karena itu, coba di-review lagi pembahasan tentang itu. Saya yakin mungkin maksudnya benar, tapi adalah maksudnya nanti dari GALT itu harus mengarah ke sini nanti. Ya. Nasal associated lymphoid tissue, ya. Nah, kemudian itu yang pertama, itu hanya komentar, nanti sebagai masukan yang bisa. Kemudian saya juga membaca satu jurnal dari London mengatakan bahwa ini ada kaitannya dengan komentarnya Dr. Tanti tadi. Dan ini sangat bermanfaat penulisan ini untuk melengkapi. Ada salah satu jurnal yang mengatakan bahwa salah satu peneliti itu mengatakan bahwa mengkonsumsi probiotik itu tidak bermanfaat ternyata. Karena apa? Karena kumannya sudah hancur di lambung. Tidak bisa mencapai usus halus dan usus besar, sehingga tidak bisa, ini yang konsumsi yang umum ya, bukan yang topikal ya. Jadi kumannya sudah hancur di lambung dan tidak bisa mencapai usus besar dan usus halus, sehingga sistem imunnya yang melalui GALT tadi tidak bisa berfungsi. Karena GALT itu bekerja pada usus besar dan usus halus. Oleh karena itu, diteliti lagi, ternyata ini ada kaitannya dengan jam atau waktu terbaik untuk mengkonsumsi probiotik. Kira-kira kalau menurut Mbak Amelia ini, waktu yang terbaik untuk mengkonsumsi probiotik menurut pengetahuannya jam berapa? Ini menentukan efektivitas dari probiotik ini yang diminum secara sistemik. Untuk melengkapi teorinya dengan semua yang sudah ditulis. Pernah baca enggak? Waktu yang terbaik untuk meminum probiotik itu. Untuk meminum Yakult itu kira-kira. Belum pernah membaca, dokter, untuk terkait pemberian jamnya. Waktu yang terbaik. Jadi, waktu terbaik untuk meminum probiotik ini pada dalam keadaan lambung kosong. Karena kalau sudah bercampur dengan minuman-minuman, makanan-makanan yang lain, maka asam lambung tinggi, dan kemudian kumannya akan hancur di lambung, tidak mencapai usus, dan sistem imunnya yang tadi Anda sebutkan, yang memakai sistem imun dari usus tadi itu tidak terjadi. Gitu ya. Jadi waktu terbaik untuk mengkonsumsi probiotik adalah pada keadaan perut kosong, dalam keadaan bangun tidur. Saya nggak ngerti mengaplikasikan ini pada hewan coba bagaimana. Terus terang saya juga nggak tahu. Tetapi ini sebagai masukan supaya probiotik yang diberikan secara sistemik itu ada manfaatnya, ya. Karena banyak yang menulis juga nggak ada manfaatnya, setelah diteliti ternyata memberikannya salah waktunya, sehingga nggak ada manfaatnya. Kemudian ini yang terakhir, komentar saja. Penulisan daftar pustakanya sudah bagus, lebih bagus dari teman-temannya, sudah pernah saya uji. Hanya saja tidak konsisten tentang penulisan PP titik atau PP titik 2. Yang benar yang mana? Oh iya, dokter. Yang benar yang mana? Ya coba nanti dilihat lagi yang benar yang mana, kemudian diganti dengan yang benar ya. Iya, dokter. Betul, titik mestinya ya. Titik Bu ya? Iya, titik mestinya ya, bukan titik 2 ya. Iya. Ya monggo nanti diputuskan. Yang lain-lainnya sudah diakomodasi oleh pertanyaan dari Iya, Dokter Aksa.
Dokter Aksa, tadi terkait dengan waktu pemberian, itu tikus itu kan binatang malam ya? Iya, saya nggak paham bagaimana cara mengaplikasikan teori tadi pada hewan coba. Ini adalah sekedar masukan bahwa banyak penelitian yang tidak menghasilkan manfaat apa-apa hasilnya. Setelah diteliti, kenapa kok tidak bermanfaat probiotik itu? Padahal secara in vitro bermanfaat. Tapi secara in vivo nggak bermanfaat. Karena apa? Karena waktu pemberiannya salah. Nah itu. Kalau yang secara topikal mungkin nggak ada masalah Nggak ya. ada masalah kalau topikal. Nah, ya secara sistemik ini makanya tikus ini kan binatang malam. Iya. Kalau binatang malam itu berarti waktu kosong lambungnya itu kan pas dia baru jaga ya. Iya mestinya. Kalau baru jaga itu kalau misalnya kita mau ambil malam kan agak kesulitan ya. Maghrib biasanya, Bu. Nah, biasanya anak-anak penelitiannya jam-jam segitu. Nah, kalau jam segitu apa tidak menyulitkan mahasiswanya? Nah, saya nggak tahu, Bu. Ya. Usulnya Bu Anis ya. Hanya usul dari sisi ilmu faal, fisiologi itu. Ya, betul. Artinya nanti penerapannya itu loh ke hewan cobanya itu loh. Mungkin tikusnya dipuasakan. Dipuasakan. Jadi dipuasakan bisa, iya. Jadi malam nggak dikasih makan ya, nggak dikasih pelet sampai dia pagi. Ya. Kalau menurut saya Bu Anis tinggal pengaturan pola makannya saja Bu Anis. Itu kan makannya kan kita kendalikan nanti. Kalau memang berdasarkan jurnal itu, ya berdasarkan jurnalnya Pak Oki yang dipakai sebagai rujukan bahwa dalam proses di lambung itu bisa menyebabkan inaktivitas daripada probiotik, ya mungkin polanya yang kita kendalikan. Jadi kalau misalnya dengan menyesuaikan jadwal mahasiswa supaya tidak kesulitan untuk melakukan suatu penelitian. Oh iya. Ya, satu itu ya. Yang kedua, kalau misalnya di dalam satu jurnal itu ada yang sinergi, ada yang antagonis, ya kan? Kalau menemukan bahwa proses sistemik itu pemberian sistemik tidak ada masalah, tidak mengganggu proses efektivitasnya, ya bisa kita pakai yang kita pilih salah satu kan, kita tinggal milih yang mana kan begitu. Ya. Jadi kalau kita misalnya menulis dalam satu karya ilmiah, kita tentunya kan ada yang kontra dengan apa yang kita maksud. Jadi kita kan mengambil yang sejalan dengan penelitian kita sebagai referensinya. Ya, mungkin masukan yang nanti bisa dipertimbangkan ya, Prof. Tuti. Ya. Jadi agar bisa bermanfaat pemberian sistemik itu nanti jam makannya yang pemberiannya ya. Atur nih. Iya, saya kira dari saya cukup itu aja Bu Anis. Banyak ini nanti masukan dari Dokter Aksa, kemudian Dokter Lutfi, juga Dokter Tanti, itu nanti bisa jadi pertimbangan. Ya Prof. Tuti, nanti mungkin sebelum penelitian juga perlu dibicarakan terlebih dahulu sebelum melaksanakan penelitian, Sarah ya. 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 Mungkin dari Prof. Tuti yang punya pohon penelitian. Saya rasa sudah cukup. Jadi nanti mungkin Sarah bisa langsung konsultasi lagi dengan saya dan Dr. Anis. Karena ini kira-kira kapan harus selesai penyerahan proposalnya yang dalam bentuk sudah direvisi. 29 berapa? 29 Juni. Ya. 29 Juni. 29 Juni ya, Sarah? Iya, Dokter. Iya, Prof. Sebelum 29 kok bisa, Batas maksimal itu ya. Sarah ya? Sebelum 29, ya mulai besok lah harus diperbaiki. Saya rasa tidak terlalu banyak revisinya kalau untuk penulisan. Ya, cuma nanti tadi ada tambahan di metode. Prinsip-prinsipnya ini mengenai rencana penelitian. Di metode penelitiannya itu Prof yang mungkin perlu di. Kemudian kalau yang secara teorinya masukan dari Dokter Aksa itu harus diperbaiki, Sarah. Jadi
sistem imun mukosanya itu lewat jalur NALT ya, bukan lewat jalur GALT ya. Mungkin itu nanti yang bisa yang harus diperbaiki ya. Ada teman lagi Bapak Ibu? Dokter Tanti? Saya rasa cuma begini saja ini. Tikus itu sifatnya rakus ya. Rakus. Jadi tidak hanya malam aja. Pokok ada makanan di situ, ya dimakan gitu loh. Makanya kalau pengen mengendalikan supaya perutnya kosong, Bersih, jam ya? tertentu jangan dikasih makan, gitu saja. Jadi kalau pengennya dia ngasihnya itu pagi, berarti malam tidak usah dikasih makan. Dikasih makan. Maksudnya mahasiswanya itu loh. Mahasiswanya katakan bisa penelitian pagi, berarti malam dia tidak dikasih makan, itu saja. Setelah aplikasi baru makan gitu ya? Ya, begitu. Berapa jam? Berapa jam setelah aplikasi baru bisa makan berarti? Mungkin 1 jam ya. 1 jam ya? Nah. Ya, 1 jam. Ya. Catat Sarah. Iya, dokter. Bapak Ibu, saya mengingatkan kembali, jangan lupa untuk mengisi borang penilaian yang sudah di-share ke Bapak Ibu sekalian. Nanti kalau sudah diisi, mohon di-submit ya. Oke, beres. Ada tambahan? Cukup ya? Ya. Kalau cukup, saya ucapkan terima kasih lagi kepada panjenengan semua yang telah berkenan untuk menghadiri ujian proposal Sarah secara online. Kemudian saya ucapkan terima kasih juga kepada Dr. Aksa selaku host yang telah memfasilitasi kegiatan ujian proposal skripsi pada siang hari ini. Mudah-mudahan manfaat pertemuan kita pada siang hari ini. Saya selaku Ketua Penguji, mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih semuanya. Sudah difoto kah? Apa sudah difoto? Sudah difoto dulu. Boleh. Ya. Foto dulu ta. Sarah Untuk bawa laporan. naskahnya. Sarah bawa Bawa naskahnya. naskahnya kah? Sarah? Ada, dokter. Nggak bawa naskah. Dokter Aksa ya? Iya, bawa naskahnya gini loh, Mbak. Dibawa gini, Pak. Kertas sembarang, Ada Mbak. naskahnya, ada di bawah sama Sarah. Iya, gitu ya. Sebelah, wis, foto, wis. Oke ya. Kertas sembarang. 1, 2. Sekali lagi. 1, 2. Sudah. Terima kasih. Dadah. Terima kasih Pak Oki, terima kasih Pak Lutfi. Pak Dep, terima kasih. Semuanya. Terima kasih semua. Selamat. Semoga sehat ya. Lulus. Selamat sehat. Terima kasih, dokter. Terima kasih, Prof. Oke. Sabar nggih? Oke, selamat tutup ya. Matur nuwun. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.